Halo bro, balik lagi di review mobil Marvin Get Rich. Nah, hari ini yang gue mau review adalah Toyota Velfire tahun 2014 yang tipenya adalah ZG Ales yang merupakan mobil importir umum. Beda antara Alphard dan Velfire ada di bagian headlampnya. Kalau Velfire itu bagian headlampnya itu misah kayak gini. Kalau misalnya Alphard itu dia masih yang jadi satu. Ini mobilnya warna hitam, pajaknya bulan 5 masih panjang sampai tahun 2022. Kondisinya klimis banget. Yang paling antik adalah kilometernya, karena kilometernya baru 35.000 dan dijamin asli. Interiornya semua full mulus, nggak ada repair-repairan, joknya nggak ada yang pecah, nggak ada yang luka. Dashboardnya nggak ada yang luka, setirnya semua masih mulus. Kalau bodinya lu bisa lihat sendiri, ini masih mulus banget. Bodinya nggak ada sol-solan, catnya masih ori, seger banget. Langsung aja kita lihat dalamnya. Ini yang tipe IU dan dia udah captain seat. Udah dapat juga free carpet yang merek Comfort, yang karpet mie gitu full dari depan sampai ke belakang. Langsung aja kita coba duduk. Nah, posisi duduknya juga enak banget. Ini udah full elektrik buat adjustable-nya. Dari footrest-nya, pencetannya di sini. Footrest-nya bisa kita naikin elektrik, senderannya juga kita turunin elektrik. Di depan masih ada lagi buat taruh kaki. Gitu. Wah. Mantap banget. Dan di atasnya udah ada sunroof-nya, dan sunroof-nya ini bisa dibuka. Tinggal kita pencet aja, dia langsung kebuka. Mantap banget. Dan di depannya juga ada sunroof. Untuk entertainment ini juga udah lengkap. Dia udah ada TV-nya di belakang yang bisa dikonekin ke head unit depan. Ini juga senderannya udah ada kupingannya. Biasa orang showroom bilangnya ini Mickey Mouse punya. Jadi ini buat tidur kalau misalnya ke samping, ke kiri atau ke kanan, dia ada penyangganya. Ini enak banget. Terus di belakang juga dia udah ada AC. AC-nya ada di atas ini. Dan di belakang juga dia ada AC-nya lagi. Bisa di-adjust dari atas ini temperaturnya. Bisa dari sini high atau low. Terus fan speed-nya bisa diatur di sini semua. Nah, ini juga udah ada sistem Nano E-nya itu. Nano E itu semacam kayak dia nyemburin ion-ion gitu buat membunuh kuman yang ada di mobilnya. Jadi fiturnya udah lengkap banget lah. Dan ini mobil emang lebih fokus buat disupirin, jadi bagian belakangnya emang enak banget sih, nyaman banget ini mobil gitu loh. Dan di sini juga dia ada cup holder di kiri kanannya, dan di sini dia ada meja. Meja tinggal kita naikin gitu. Ini buat taruh barang-barang atau misalnya buat taruh minuman juga bisa lagi taruh di sini. Udah lengkap banget. Dan buat turuninnya tinggal kita tarik dari belakang. Udah. Kita coba buka sunroofnya. Ya kita pencet aja, buka full auto. Tinggal nongolin pala ke atas. Nah, udah bisa kayak pejabat-pejabat kan, dada-dada gitu. Yang depan juga bisa dibuka, tapi dibukanya cuma bisa tilt doang dia, nggak bisa kebuka kayak di belakang gini. Kalau di belakang ini kan bisa gede banget. Nah, buat kelengkapan remote-nya ini juga masih lengkap banget. Biasanya banyak yang pada hilang. Ini remote TV buat head unit depan, dan ini remote yang kecil buat di TV bagian belakang. Semua bisa kita atur di sini. Buat ganti video select-nya atau ganti mode-modenya atau buat matiin juga semua bisa dipencet dari remote yang kecil ini. Udah lengkap banget semua. Perlengkapannya mobil ini semua masih lengkap semua. Kursi bagian kirinya juga udah full elektrik buat mundurin senderannya, buat maju mundurinnya. Dan yang ini dia ada footrest-nya di bagian kaki. Bisa kita naikin secara elektrik juga. Jadi ini penumpangnya semuanya bakal comfy banget. Dari di belakang bahkan di depan juga enak banget. Dan mobil ini udah dilengkapin dengan hordeng. Nah, hordengnya itu ada di samping sini. Semua rapi banget. Ini harganya juga lumayan. Buat hordeng-hordeng gini gue pernah cek di online. Yang plug and play buat Alphard atau Velfire itu kisaran 2,5 juta sampai 3 juta. Which is itu udah plus point banget buat mobil ini. Dan mobil ini juga udah power back door. Bisa dibuka dari dalam. Tinggal kita pencet. Bisa lihat bagasinya langsung kebuka. Nah, kalau bagian kursi belakangnya diangkat, emang dia nggak terlalu gede. Kalau misal kursi belakangnya diturunin, emang dia nggak terlalu gede. Cuman kalau misalnya udah diangkat ke samping, dia udah cukup lumayan gede buat bawa barang-barang seperti koper dan kawan-kawannya. Kalau buat nutupnya juga gampang, kita tinggal pencet aja dari sini, dia langsung otomatis ketutup. Nah, buat posisi nyetirnya juga enak. Ini udah electric seat, maju mundur, dan dia juga udah ada memory seat di bagian sininya. Ada 3 pilihan untuk memory seat. Nah, ini juga udah ada heated seatnya buat yang di bagian driver
tinggal dipencet sini mau yang posisi panas atau yang di dingin. Dari pantat sama dari punggung dia bakal ngeluarin angin gitu loh. Di sini buat ganti volumenya ada, buat ganti channel, buat ganti mode, buat ganti display, dan dia juga udah ada cruise controlnya. Di sini ada hordeng. Nah ini tinggal ditutup aja. Kalau misalnya emang siang-siang panas, tinggal ditutup aja hordengnya. Masih ada celah buat ngelihat spion juga gitu. Atasnya masih plastikan, semuanya masih mulus. Spion tengah juga udah auto dimmer. Mau buka sliding door kanan dan kiri bisa dari tengah-tengah sini juga. Mau buka sunroof juga bisa dari sini. Dan kalau misalnya mau buka bagasi belakang juga bisa langsung dari atas ini. Ini head unit udah diganti sama owner sebelumnya. Dia ganti head unit merek Kenwood. Alasannya diganti, gue sempat nanya kenapa nggak pakai yang ori lagi. Gara-gara ini yang tipe Jepang. Jadi head unitnya itu semua bahasa Jepang. Jadi dia agak bingung buat pakainya. Akhirnya digantilah dengan head unit merek Kenwood yang lebih gampang karena bahasanya bahasa Inggris. Gitu. Nah ini kayak tadi gue diceritain, di sini ada sunroof. Sunroofnya tapi nggak bisa dibuka, dia cuma bisa di tilt aja. Dan caranya masih manual. Dan cuma bisa ngebuka sedikit doang, buat angin masuk aja. Kalau misalnya buat buka yang gede, harusnya di bagian belakang. Tutupnya tinggal tarik lagi aja. Dan tutup ini juga masih manual. Penyakitnya Alphard sama Velfire itu kebanyakan bagian sininya suka pada luka. Dan di sini bagian krom-kromannya biasanya udah pada ngeletek-letek atau retak-retak. Nah yang ini masih semuanya masih mulus, ini masih mulus. Ini kompartemennya juga banyak. Di sini ada kompartemen, di sini ada kompartemen, di sini ada kompartemen lagi. Buat naruh minuman, semua buat naruh barang. Space-nya banyak banget. Ini head unit juga udah dilengkapi sama kamera mundur. Kita tinggal masukin gigi mundur, langsung diaktif ke kamera belakang. Itu, jadi udah lengkap banget. AC juga udah dual zone. Temperatur kiri dan temperatur kanan udah bisa beda. Tapi dia belum bisa ngatur fan speed yang kiri dan kanan beda. Dia masih jadi satu untuk fan speednya. Cuma temperaturnya aja bisa beda dan kiri dan kanan. Di sini ada pencetatan buat setting AC belakang. Jadi lu bisa setting AC belakang sebenarnya dari depan juga. Lu tinggal pencet yang rear, lu bisa adjust fan-nya mau lebih gede atau lebih kecil buat yang di bagian belakang. Kalau misalnya lu mau bagian balik setting ke bagian depan, lu matiin lagi yang rear-nya, dia langsung setting bagian depan. Di sini ada hazard dan di sini ada buat arah AC-nya, mau diatur ke arah yang mana? Ke muka kah, ke kaki kah, atau kedua-duanya. Itu bisa diatur dari sini. Jadi udah lengkap banget lah. Headlamp juga udah auto. Kalau misalnya dia gelap langsung nyala sendiri, dan kalau misalnya dia terang dia langsung mati sendiri. Jadi udah lengkap banget. Buat safety juga udah aman banget. Airbagnya udah banyak. Di sini ada airbag, situ ada airbag, di pilar airbag, di belakang sana ada airbag, di kursi juga udah ada airbag. Jadi feature-nya untuk safety udah oke banget, aman banget. Nah, satu lagi penyakitnya Alphard. Alphard itu banyak penyakitnya adalah dashboardnya. Terutama yang tahun agak tua, biasa dashboard itu udah pada lengket atau retak. Nah, mobil yang gue pegang ini karena kilometernya masih low dan orang yang ngerawat banget, dashboardnya belum ada retak-retak atau ada yang lengket. Joknya juga semua masih rapi, setirnya masih ori, belum lapisan, masih mulus, semuanya masih kerawat. Pol-polan banget lah mobil ini. Buat yang penasaran sama mobilnya, boleh langsung kepoin Instagram kita atau via DM, atau bisa chat juga ke nomor yang gue kasih di bawah.